Shalom Abaloh Barat, hari-hari ini kita sedang tinggal di dunia yang begitu cepat dan sangat demanding. Banyak sekali tekanan, tuntutan, sehingga tanpa sadar sebenarnya kita dibawa kepada sebuah kondisi kehidupan yang dipaksa untuk menjadi lelah, restless. Lalu kemudian kita seperti nggak bisa berhenti untuk menenangkan diri karena tuntutan selalu datang dengan cepat sekali. Teknologi yang mempercepat segala sesuatunya membuat kita tanpa sadar kita juga hidup menjadi sangat cepat pacingnya. Sehingga ketika kita mencoba untuk cooling down, kita melihat orang di sekitar kita semuanya sedang hustling. Ya, hustling culture gitu ya. Membuat kita tanpa sadar menjadi orang-orang yang mudah gelisah, mudah merasa stres, burnout. Makanya kenapa hari-hari ini banyak sekali keluhan anxiety, orang menjadi gelisah. Banyak sekali keluhan burnout di mana-mana, orang menjadi banyak sekali tekanan. Nah, ada satu ayat yang menarik sekali yang saya ingin kita baca bersama di dalam Yesaya pasal ke-30 ayat 15, bunyinya begini. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Jadi di dalam ayat ini tersirat bahwa budaya ini sebenarnya budaya hustle, budaya restless, budaya kita penuh dengan tekanan. Itu memacu kita ingin berlari cepat. Padahal Tuhan mengatakan di dalam tinggal tenang, di situ terletak kekuatan kita. Artinya apa? Di dunia yang serba sibuk, ribut, ricu ini, kita perlu sesekali mengambil waktu tenang di dalam diri kita supaya kita menemukan kekuatan kita kembali. Tetapi bagaimana cara kita bisa menjadi tenang? Bagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang merasakan stres, tertekan, begitu gelisah di dalam jiwamu, ada 3 hal yang kita bisa lakukan bersama-sama. Yang pertama, kita belajar dari Mazmur 62 ayat 1. Dikatakan demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kepada siapa kita mendekat menentukan apakah kita menjadi semakin tenang atau kita malah menjadi semakin panik. Banyak orang ketika punya masalah, ketika tertekan, dia mendekat kepada orang-orang yang justru memprovokasi, justru malah membuat semakin khawatir, ditakut-takuti, diberikan nasihat-nasihat yang justru semakin menekan. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang Kristen, hal pertama yang kita lakukan adalah mendekat kepada Allah supaya kita menemukan ketenangan. Lalu kemudian yang kedua di dalam Mazmur 46 ayat 10 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan be still. Be still itu bukan diam artinya ketika orang ribut terus kemudian disuruh diam, begitu ya. Be still itu adalah orang yang tenang, teguh, confirm, yakin gitu ya. Memiliki conviction di dalam hatinya dan mengetahui akulah Allah. Jadi rupanya ketika kita sudah mendekat kepada Allah, kita harus berusaha untuk mengenal siapa Allah yang kita dekati ini. Apa yang dia mampu lakukan. Banyak orang Kristen ketika dia mengalami tekanan dan masalah, justru seringkali tidak mendekat kepada Allah dan justru malah tidak berusaha untuk mencari tahu apa perkataan Tuhan buat hidupnya. Itu sebabnya semakin gelisah, semakin khawatir, semakin panik, semakin berbeban berat, semakin tertekan dalam hatinya. Karena memikirkan semuanya dengan cara sendiri. Maka yang pertama adalah mendekat kepada Allah. Yang kedua adalah mendekat kemudian mencoba mengenal Allah itu siapa. Apa janjinya dan apa yang dia bisa lakukan buat hidup kita. Supaya kita menjadi be still, menjadi tenang, teguh. Lalu kemudian yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita bisa mempercayakan. Karena kita tahu dia Allah yang berkuasa. Kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada dia. Karena kita tahu dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kita semua yang mengasihi dia. Ketika kita mendekat, kita kemudian mengenal dia, lalu muncul trust kepada dia. Sehingga kita bisa menyerahkan beban kita kepada dia. Dan kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih siap untuk menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Disitulah kekuatan kita, disitulah kemenangan kita. Selamat menjadi pemenang di dalam ketenangan Abaloh Barat. Tuhan Yesus
memberkati.